Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku kelas 3, tema 3, halaman 50, halaman 51, 53, 54, 55, dan halaman 56. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Kita awali dari halaman 50. Di halaman 50, di sini terdapat perintah. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Nah, ini untuk benda yang akan kami selidiki adalah 1 meja, 2 papan tulis, 3 jendela, 4 bola, 5 buku tulis. Nah, itu kunci jawaban untuk buku tema 3 kelas 3 halaman 50. Kemudian di bagian bawah sini terdapat perintah lagi. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Nah, ini kotak ini terdapat di halaman 51 atau di halaman berikutnya. Pertanyaannya ada di halaman 50. Kemudian ini kotaknya di halaman 51. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, keuntungan dalam melakukan musyawarah itu yang pertama dapat menyelesaikan masalah lebih mudah dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Nomor 3, belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, itu keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kolom di bawahnya. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Jawabannya adalah seperti ini. Yang nomor 1, mendengar pendapat teman. Nomor 2, tidak menyela atau memotong teman saat mengeluarkan pendapat. Nomor 3, tetap menghargai pendapatnya walaupun berbeda dengan kita. Nah, ini cara menghormati pendapat teman. Kita lanjut lagi ke kolom di bawahnya. Di sini pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Jawabannya, yang terjadi jika kita menghargai pendapat teman adalah musyawarah berjalan dengan sehat tanpa ada pemaksaan pendapat. Nah, ini kunci jawaban untuk pertanyaan apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, jawabannya seperti ini. Pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Jawabannya seperti ini. Beberapa hari yang lalu, aku dan kelima temanku bermusyawarah untuk membahas tugas sekolah. Masing-masing dari kami mengeluarkan pendapat. Ada yang mengusulkan tugas sekolah dikerjakan bersama-sama. Ada yang berpendapat tugas sekolah dikerjakan secara bergantian. Saat ada teman yang mengeluarkan pendapat, kami mendengarkan apa yang ia sampaikan. Saat pengambilan keputusan,
kami sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Nah, ini kunci jawaban dari ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Kita akan lanjut lagi ke halaman berikutnya. Halaman 53. Untuk jawaban di halaman 53, ini pertanyaannya ada di halaman 52. Kita baca dari sini. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nah, kita mengisi tabel di halaman 53 berdasarkan pernyataan dan pertanyaan yang ada di halaman 52. Ini contohnya ada daun jendela nomor 1. Nama benda daun jendela terbuat dari bahan. Yang pertama ada yang dari kayu, yang kedua ada yang dari aluminium. Untuk kelebihan dari bahan tersebut, yang dari kayu kelebihannya adalah kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kemudian untuk yang dari aluminium kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kemudian kekurangan dari bahan tersebut. Yang dari kayu kekurangannya dapat terkena rayap sama mudah terbakar. Sementara yang dari aluminium kekurangannya tidak tahan benturan keras. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kemudian jawabannya seperti ini. Yang ini selanjutnya ya, nama benda papan tulis terbuat dari bahannya boleh diisi kayu. Kemudian kelebihan dari bahan tersebut itu kuat. Beberapa jenis kayu bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Kemudian untuk kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap sama mudah terbakar. Ini untuk benda papan tulis. Kita lanjut ke benda berikutnya. Nama benda bola terbuat dari bahan karet. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, mudah dibentuk, elastis, kuat. Kekurangan dari bahan tersebut mudah rusak karena panas. Ini untuk yang nama bendanya bola. Kita lanjut ke benda berikutnya. Nama benda buku tulis terbuat dari bahan diisi kertas. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, mudah didaur ulang. Kemudian kekurangan dari bahan tersebut mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Nah, ini kunci jawaban yang ada di tabel. Kunci jawaban yang bisa kita isikan di tabel. Nah, kalau di tabel itu tinggal nulis ya, nanti ini yang nama benda ini ditulis di kolom nama benda, terbuat dari bahannya ditulis di kolom terbuat dari bahan, ditulis di kolom ini. Kemudian kelebihan dari bahan tersebut juga dituliskan di kolom kelebihan dan kekurangan dituliskan di kolom kekurangan. Ini hanya penulisannya saja yang saya tidak menggunakan tabel, tapi saya tulis seperti ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 53 kita lanjut ke halaman 54. Nah, di sini terdapat perintah di bagian Ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki, tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda.
warna, ukuran, dan bentuk. Nomor 2, fungsi benda. Nomor 3, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Nomor 4, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan nomor 5, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Untuk jawabannya seperti ini. Jawabannya, bendanya kita memilih buku tulis. Kemudian jawabannya seperti ini. Buku tulis adalah satu di antara peralatan untuk sekolah. Buku terdiri dari beberapa lembar kertas. Buku berbentuk persegi panjang dan memiliki permukaan dasar. Warnanya pun bermacam-macam, tergantung sampulnya. Begitu juga dengan ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Buku dapat digunakan untuk menulis. Buku terbuat dari kertas. Kertas banyak dipilih sebagai bahan pembuatan buku karena sifatnya ringan. Selain itu, buku juga mudah didaur ulang. Kekurangan yang dimiliki buku yang berbahan baku kertas adalah mudah sobek. Kertas juga tidak kedap air, mudah kusut dan mudah terbakar. Nah, itu kunci jawabannya. Kunci jawaban untuk halaman 54. Kita lanjut lagi ke halaman 55. Di halaman 55 bagian bawah, di sini bantulah Siti menemukan ukurannya. A. 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. B. 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. C. 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. D. 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. E. 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Ini kunci jawaban halaman 55. Kita lanjut ke halaman 56. Nomor 2. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, ini ada 3, 2 meter 50 cm, 200 cm, 5 cm, 2 meter 5 cm. Karena di sini 250 cm itu berarti 2 meter 50 cm. Jadi kita centang yang gambar paling panjang, yang pertama. Kita lanjut ke nomor 3. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Yang pertama 120 cm tambah 180 cm. Yang kedua 2 meter ditambah 200 cm. Yang ketiga 200 cm. Nah, kita centang bagian 200 cm. Kenapa? Karena 2 meter itu sama dengan 200 cm. Jadi kita centang yang paling pendek gambarnya. Nah, ini tadi kunci jawaban halaman 56. Demikian pembahasan untuk kunci jawaban buku tematika kelas 3 halaman 50, 51, 53, 54, 55, dan 56. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.